Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Salam sejahtera bagi jemaat semua, kiranya berkat damai sejahtera Allah melimpahi kita sampai hari ini. Kembali lagi kita membahas firman Tuhan yang mengingat karya salib Kristus yang terambil dari Yohanes 20:1-18 dengan tema kemenangan salib. Kita tahu bersama salib adalah lambang kutukan. Barang siapa yang disalibkan, dia adalah orang yang terkutuk, orang yang terhina. Dan Yesus memilih untuk menderita dan mati itu atas kehendaknya sendiri. Ketika lambang salib itu bukan lagi lambang kutukan, hinaan, melainkan lambang kemenangan. Dalam teks ini, para murid dalam keterbatasannya, mereka berusaha memahami apa yang sedang terjadi saat itu. Mereka berduka, mereka menangis atas kematian Tuhan, dan tambah lagi hilangnya mayat Yesus. Mungkin jika kita di posisi mereka, kita akan berpikir hal yang sama. Apakah Tuhanku sudah mati? Apakah kematian memisahkan kami dengan Tuhan? Tentu saat itu mereka dalam kebingungan yang besar. Apakah semua yang terjadi sudah berakhir? Di ayat 9-11 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Orang yang pertama kali Yesus menampakkan diri adalah Maria Magdalena. Maria adalah seorang yang diampuni dari keperdosaannya. Maria ini menjadi ikon seorang yang hidupnya diperbaharui. Perjumpaannya dengan Yesus menjadikan Maria ini manusia baru. Manusia lama telah berlalu dan dikuburkan, ditinggalkan, dan Yesus menjadikannya manusia baru yang mampu melihat harapan, keselamatan, dan juga masa depan. Kisah Maria Magdalena juga merupakan kisah pengalaman hidup kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan sungguh membawa kemenangan atas hidup kita? Perjumpaan Maria dengan Yesus juga menjadi bukti bahwa kuasa salib itu yang mampu mentransformasi kehidupan. Barang siapa yang datang kepada Yesus, ia akan mengalami kemenangan hidup, pembaharuan hidup. Hidupnya diubahkan, yang berdosa diampuni, yang gagal akan berhasil, yang bersedih akan bersuka cita, yang lemah dikuatkan, yang hancur akan bahagia. Allah menjamin kita menang atas dosa-dosa kita. Iblis tidak lagi berkuasa karena Kristus memanggil kita semua menjadi umat pemenang. Mari kita katakan dalam hati, saya umat pemenang. Maka tidak ada perkara dalam dunia ini yang dapat menghancurkan saya, karena Allah telah memanggil saya menjadi umat pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih atas kehendak-Mu. Engkau memilih untuk disalib. Engkau memilih mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami memegang janji-Mu bahwa kami adalah umat pemenang. Tidak ada satupun perkara dunia ini yang dapat menghancurkan kami. Karena kami memegang janji Tuhan bahwa kami mendapat keselamatan, kami mendapat kebahagiaan, kami mendapatkan kesejahteraan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, karya pengorbanan-Mu satu kali untuk selamanya dan berlaku untuk selamanya, berlaku untuk semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk menghargai karya salib-Mu melalui hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.